di channel BEM FKU Hamka. Kenalin, nama aku Marsha Fania. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang ganteng dan cantik nih. Nah, kalau boleh tahu nama bintang tamu kita siapa nih? Boleh kenalan dulu dong, Kak. Dari kakak yang ganteng dulu atau kakak yang cantik dulu? Silakan. Siapa dulu nih? Ya udah ladies first. Mungkin, ya. Yang cantik dulu. Iya, ladies first. Yang cantik dulu boleh. Oke. Kenalin ya, nama aku Nuraisa Aminul Sution. Aku mahasiswa semester 6 Teknik Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Hamka yang saat ini sebagai mahasiswa aktif maksudnya. Gimana yang kakak ganteng? Iya, betul sekali Kakak Aisyah ya. Nama saya Zia. Saya juga mahasiswa aktif semester 6. Temennya Aisyah juga. Halo Kak Zia dan Kakak Aisyah. Halo. Duh, kaku banget. Ini kita santai aja ya. Nah, Kak, aku mau tanya-tanya nih tentang teknik kardiovaskuler. Teknik kardiovaskuler tuh belajarnya apa aja sih? Terus kayak gimana sih Kak kalau belajarnya? Terus kenapa milih TKV Kak? Oke. Siapa nih yang sharing duluan sih? Basic sekali ya pertanyaannya ya. Iya, kan kita mulai dari bawah nih Kak. Oh iya, betul. Mungkin dari ladies first dulu kali ya. Oke, ladies dulu lama-lama nih. Oke. Jadi pertama-tama tuh kayaknya banyak yang belum tahu teknik kardiovaskuler itu apa kan. Nah, sebenarnya itu udah ada undang-undangnya juga. Jadi dalam dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2014 itu ada tuh keterangan tentang teknik kardiovaskuler, yaitu bentuk pelayanan kesehatan kepada klien, yaitu berupa teknik pemeriksaan kelainan kardiovaskuler. Itu peralatannya berupa sonografi vaskuler buat meriksa pembuluh darah, sonografi echo buat meriksa morfologi jantung, teknik elektrokardiografi itu untuk meriksa sinyal jantung dan tekanan darah, serta teknik kateterisasi jantung. Nah, kalau ditanya apa aja sih yang dipelajarin, nah itu tadi yang dipelajarin, itu termasuk peminatannya dari TKV. Yang lainnya itu hal-hal dasar terkait tenaga kesehatan. Itu sih basic dari TKV-nya. Wah, udah hafal banget nih kayaknya Kak Aisyah tentang TKV ya. Iya, soalnya harus jelas gitu kan, banyak yang belum tahu nih. Iya, benar banget. Karena FKU Hamka juga salah satu TKV-nya yang... Iya, TKV paling tua, karena kan baru ada 2 di Indonesia. Nah, iya makanya keren banget nih. Nah, kalau sekarang dari Kak Zia gimana? Iya, benar apa yang dikatakan Kak Aisyah ya. Jadi bentuk metode pembelajarannya kalau menurut saya pribadi, mungkin nanti bisa dikoreksi ya kalau teman-teman nonton di YouTube-nya BEM. Ya, seperti kayak pemeriksaan diagnosa jantung seperti pembuluh darah, seperti pemeriksaan kelainan jantung dan lain sebagainya gitu. Terus Kak, kalau belajar di TKV, belajar tadi EKG dan lain-lain tuh susah nggak sih Kak? Selama sampai semester 6 ini belajarnya gimana? Ya paling penting kok niat dulu sebenarnya. Banyak yang ngerasa bahwa ngambil TKV itu fokus ke nggak terlalu banyak biologinya atau nggak terlalu banyak fisikanya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ketika kita mempelajari sesuatu, apalagi makhluk hidup, kita nggak bisa lepas dari fisika, kimia, MTK. Jadi yang pertama tuh harus cinta dulu gitu, suka dulu. Apalagi terkait EKG tadi ya nanya ya, itu yang paling dasar dan nggak bisa lepas sampai kamu pensiun dari TKV. Itu EKG itu basic banget. Ya, betul. Ya kalau mungkin Aisyah dari niat, kalau dari saya mungkin kemauan ya, sama giat, karena seperti saya ini kan orangnya mencoba hal yang baru ya, TKV contohnya. Dulu basic sekolah juga gak pernah suka biologi, apalagi nyentuh biologi pun gak suka, tapi semenjak punya pembelajaran yang baru, metode pembelajaran yang baru, yang mau gak mau, terus juga kita nggak begitu giat, nanti kita ketinggalan sama teman gitu. Bener banget tuh Kak Zia, giat. Hebat. Kalau gitu ini ya, berarti selama semester 6 nilainya pasti bagus-bagus ya Kak? Amin. Ya gimana ya? Bukit Lembah gimana? Aduh. Kalau mau lulus tuh kan naik Bukit Lembah dulu. Terus kalau tips belajarnya gimana Kak? Waduh. Gimana Kak Zia? Ayo jadi Kakak Zia dulu dong belajar. Bisa menyesuaikan sih kalau menurut saya ya, karena
metode pembelajaran kan beda-beda, setiap orang atau masing-masing orang kan punya metode pembelajarannya masing-masing gitu. Jadi ya mau belajarnya seperti apa, mau belajarnya di mana, mau kapan juga ya minimal kita bisa menyesuaikan gitu, beradaptasi pembelajaran gitu. Kalau dari aku sendiri nih, saran untuk belajar itu pertama-tama tuh sama kayak tadi, niat dulu gitu kan. Yang paling penting niat ya. Terus juga kan basic, apalagi aku mau ngasih pembelajaran buat anak-anak baru masuk ya, semester muda. Itu tuh beda banget antara SMA sama dunia perkuliahan. Dimana perkuliahan itu kamu harus bisa bertahan gitu, bertahan sendiri, atau ketika rame-rame kamu nggak hilang diri gitu. Karena kan kamu bersama orang lain ketika kuliah, dan kamu masih dalam proses mencari jati diri. Ketika kamu mengikuti teman, itu metode belajarnya mungkin juga akan terbiasa seperti mereka. Tapi yang paling penting juga kamu tahu kapasitas diri. Aku selalu dapat nasihat, ketahui kapasitas diri kamu. Jadi ketika kamu mempelajari sesuatu, memang niat dulu, tapi ketahui kapasitas kamu sampai mana. Baru kamu bisa memilih, kamu belajar seperti apa. Kayak gitu. Dan aku dapat ini juga sih, pesan nih dari salah satu teman aku. Katanya ketika awal kuliah, yaitu dari 3 sampai S1, itu tuh saat-saat kamu fokus kuliah, tapi juga fokus membuka sayap di organisasi. Maksudnya itu kamu harus memulai membuka relasi gitu. Kenapa? Di S2, di S3 kan kamu nggak akan bisa seperti sekarang. Makanya ini adalah lapangan untuk kamu mencari pengalaman. Kayak gitu. Setuju sama Kak Aisyah. Emang semuanya harus dimulai dari niat ya. Nah, tadi kan Kak Aisyah ngomongin tentang organisasi, lembaga dan lain-lain. Nah, itu kakak-kakak ini ada pengalaman nggak selama di FK tentang kelembagaan atau ikut organisasi gitu? Boleh? Gimana? Nah kan kakak ganteng dulu lah. Kakak ladies dulu dong, kan lebih punya pengalaman lebih banyak, jam terbangnya pun juga lebih banyak gitu. Wadaw, ngomongin jam terbang. Di FK itu kan masih baru ya. Aku sendiri berarti termasuk salah satu yang menjabat itu atas dasar niat dulu, bukan dalam atas dasar kemampuan maksudnya. Ngerti kan? Jadi atas dasar, mau aja dulu menjabat, kalau kemampuan aku belakangan gitu. Kalau nanya organisasi apa yang aku ikutin, saat ini tuh aku lagi menjabat sebagai Komisi 3 Keuangan DPM FK Hamka, sama sebagai Sekretaris Komisi MPM Hamka tuh. Sebenarnya lagi sih eksternal, cuman kita bahas di internal aja. Ya, oke Kak. Nah, kalau buat Kazia gimana nih Kazia? Pengalamannya banyak banget ya Kak Aisyah. Aku jadi minder. Ini insecure dong. Bohong, acara bohong itu dia. Masa muda diisi dengan produktivitas organisatoris ya. Wadaw, bahasa tinggi, Mang. Ya, kalau saya sih nggak sebegitu banyak Aisyah ya. Saya awalnya juga ikut pengkaderan pun juga awalnya iseng-iseng aja, apalagi lihat tergiur sertif gitu kan. Anak kuliah lihat sertif kan kayak wah berprestasi banget gitu. Akhirnya ikut ke pengkaderan. Kalau menurut saya sih kalau udah nyebur ya harus ngapain gitu. Jangan udah nyebur tapi nggak ngapa-ngapain. Ibaratnya kalau udah masuk ke pengkaderan organisasi otomatis kan udah masuk ke bagian organisasi tersebut ya. Ya jadi mau nggak mau harus ikut dalam organisasi tersebut gitu. Ya kayak Hima, mungkin kalau mau naik yang lebih tinggi ada BEM, DPM gitu. Oke. Terus kan kakak-kakak udah semester 6 ya tadi. Nah, semester 6 kan udah mulai praktek ya Kak. Boleh dong diceritain tentang prakteknya, praktek di mana, terus kalau praktek ngapain aja gitu. Seru nggak sih Kak kalau praktek-praktek gitu? Apa susah menegangkan gitu? Waduh, awalnya tegang ya. Yang pastinya kan pengalaman baru gitu praktek di RS dengan ketemu karyawan-karyawan RS segala macam. Kita harus juga menjaga attitude dan nama baik dari institut yang kita bawa gitu kan. Ya pengalamannya sih. Kita gimana? Lagi di pandemi kan ya. Jadi tuh bikin deg-degan banget gitu. Kayak banyak kurangnya gitu materinya. Iya betul. Ya
sebisa mungkin kita bisa membagi waktu sih, karena praktek itu kan mungkin kalau rumah sakitnya punya jadwal tertentu mungkin enak gitu ya, kita bisa mengolah waktunya. Kecuali kalau dapat rumah sakit yang jadwal waktunya nggak menentu, misalkan dapat pasien jam sekian gitu. Nah, kita harus bisa bagi waktu juga sih itu. Asik praktek. Jadi juga nambah skill sama pengalaman juga. Kalau boleh tahu Kak Zia prakteknya di mana Kak? Kalau saya prakteknya di RS Hasna Medika Palimanan. Wah, cukup jauh ya. Iya, jauh banget. Kalau Kak Aisyah gimana tentang prakteknya nih? Ada pengalaman yang seru nggak apa gimana? Iya sih, paling kan nggak pernah ngerasain praktek jauh nih, terus aku ya nggak pernah ngerasain praktek jauh. Terus ditambah masa pandemi kayak gini, kayak tantangan aja sih. Kayak tadi aku sampaikan ke dia juga, apa yang kita dapat di kelas online, terus kita realisasikan gitu di lapangan, itu kayak bisa nggak ya gitu, bener nggak ya, ditambah kan standar rumah sakit beda-beda. Nah itu Kak, selain itu juga Hasna itu kan baru kerjasama nih sama kita, jadinya kayak agak gimana ya, aku juga di Hasna Medika Palimanan ya BTW, sama ya? untuk 3 praktek itu. Kayak ngerasa sama nggak ya gitu, terus nggak ada pembimbing gitu, tapi lama-lama enjoy kok. Terus sama kita niat belajar sih, ya nggak ada kesulitan yang berarti sih. Kalau prakteknya itu berarti ganti-ganti rumah sakit gitu Kak tiap bulan atau gimana? Iya. Aku kepo banget tentang prakteknya. Ya, jadi ya sesuai jadwal aja sih sama apa yang didapat. Kadang ada yang di rumah sakit, mungkin di RSCM atau di RS Hasna Kuningan gitu. Nggak di rumah sakit Hasna Palimanan doang. Berarti prakteknya bisa pindah-pindah gitu ya Kak? Bisa pindah-pindah sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Terus praktek ini sampai berapa lama sih Kak? Apakah 6 bulan? Atau ada jangka waktunya nggak Kak? Jadi tuh kan karena kita terkendala pandemi, untuk praktek 2 akhirnya digabung tuh praktek 2 sama 3. Akhirnya untuk digabung itu 2 minggu. Jadi sebulan untuk 1 kali peminatan. Jadi hitungannya untuk 3 peminatan, echo vaskuler dan IP invasif, itu 4 ya, IP invasif kan digabung ya karena sama-sama cath lab. Jadi hitungannya 3 bulan. Jadi 1 bulan 1 peminatan. Nah tadi kan Kak Aisyah bahas peminatan nih. Peminatan apa sih maksudnya? Kayaknya mungkin dari teman-teman yang awam gitu, itu belum mengerti gitu ya. Maksudnya peminatan di TKV ini ada apa aja sih gitu. Terus ntar emang kalau misalkan udah lulus ngambil pekerjaannya berarti sesuai peminatannya atau gimana? Gimana Kakak Ganteng? Jawab dulu Kakak Ganteng. Mungkin pendapat Kakak Aisyah dulu deh. Oke, kalau dari aku, informasinya tuh peminatan di TKV 1 itu ada 5 ya, kurang lebih saja. Jadi tuh ada ekokardiografi, teknik sonografi vaskular, terus elektrofisiologi, IP, ada teknik invasif, sama terakhir teknik treadmill test kan. Nah itu ketika kita ngambil peminatan, itu kan di semester 6, awal semester 6. Itu sebenarnya di dunia kerja itu nggak mempengaruhi banget sih apa yang kita ambil peminatannya sama dunia kerja, karena kita kan profesi ya, TKV itu profesi, jadi mau nggak mau semua itu harus diahlikan gitu. Jadi kita nggak mengacu bahwa peminatan ini kita harus paling jago, ini bisa sih, tapi kan nggak menjamin, dunia kerja tuh luas. Nah jadi tadi jadi 5 peminatan itu mempengaruhi prospek kerja ke depannya, tapi nggak menjadi penghalang untuk kita mengambil lapangan kerja. Itu keren banget, berarti bisa menguasai 5-5-nya. harus bisa karena kita ahli teknisi katanya. Terus kalau Kak Zia gimana? Iya benar banget apa kata Kak Aisyah, kita namanya juga teknisi ya, harus bisa menguasai peminatan 5 peminatan tersebut gitu, nggak mengacu sama apa yang kita minati gitu. Kayak misalkan contoh saya ini kan peminatannya kebetulan dapat treadmill, terus nggak menjamin saya di rumah sakit kerjanya di treadmill gitu. Saya juga harus bisa menguasai 5 peminatan tersebut gitu. Kalau dari
kelima apa nih tadi, dari kelima yang tadi ada yang paling favorit nggak Kak? Terus alasannya kenapa? Gimana Kak Zia? Mau jawab dulu? Waduh, favorit. Semuanya favorit sih. Saya suka banget semuanya karena itu harus jadi dasar ya. Jadi dasar anak teknik kardio sama apa ya? Jadi label juga lah anak teknik kardio tuh bisa itu gitu. Bisa lima materi tersebut gitu. Berarti semua lima-limanya favorit ya Kak kalau gitu? Favorit. Oh, mantap, keren. Semua difavoritin. Apa-apa tuh. Terus Kak, kan tadi udah sampai ini ya, minatan dan prospek kerja nih. Nah, kira-kira nanti kakak-kakak ini setelah lulus dari D3 TKV, kira-kira rencana kedepannya gimana? Ini visioner sekali nih. Us. Ngomongin masa depan. Pertanyaan Waduh. jadi termenung ini yang ditanya. Yang pastinya ya jalanin dulu untuk di semester ini sampai apa lulus. Habis itu mungkin bisa nyari planning lain kayak bisa kuliah lagi atau mau ngambil pekerjaan di alat atau di rumah sakit gitu. Kalau Kak Aisyah gimana? Kalau dari aku sendiri pengen banget ya niatnya kerja dulu karena kan tujuan kuliah ini juga kayaknya langsung kerja gitu ya, pengennya kerja dulu. Terlebih ya kan kita kan anak kesehatan, pengen ngambil juga di bagian kesehatan atau kerja di rumah sakit. Tapi nggak untuk kemungkinan kalau ada kesempatan di bagian alat, pengen nyoba juga gitu. Terus ya kalau memang sudah ada niatan sama rencana yang lebih matang lagi untuk lanjut kuliah, kayaknya nggak salah juga sih kalau langsung lanjut lagi kuliahnya. Keren. Berarti ini ya Kak, long life learning harus. Ya bener. Belum sampai ke Cina soalnya, jangan berhenti dulu. Oh. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari Instagram. Kan kemarin kita sempat buka Q&A di Instagram. Nah, teman-teman yang nontonin Instagram BEM ini nih kayaknya antusias banget gitu. Banyak banget yang nanya tentang TKV nih. Aku bacain yang pertama ya Kak. Ini boleh langsung dijawab. Boleh cepet-cepetan, nggak pakai bel. Hey, door prize langsung. Ada yang nanya ya? Ada yang nanya ya? Wih, menarik Ada, sekali. alhamdulillah Kak nih. Banyak nih yang Alhamdulillah. nanya nih. Wih. Berarti yang penasaran sama TKV ini banyak juga ya? Iya, banyak sebenarnya yang penasaran TKV. Soalnya kan TKV kan jarang. Jadi kakak-kakak ini nih bener-bener membuka wawasan gitu. Kakak dia langsung famous. Waduh, enggak dong. Saya cuma ngasih informasi yang saya dapat aja. Nah, yang pertama nih Kak, ada namanya dari Baby Shiva. Kak, gimana cara untuk meminimalisir mengatasi deg-degan saat menangani pasien? Kan udah praktek nih kakak. Emang nggak deg-degan gitu, apalagi kalau ada Iya, yang nemenin betul. operasi, emang udah Deg-degan. takut gitu Kak? Ya apalagi dapat pasien cewek ya, terutama buat laki-laki kan. Waduh, itu sangat harus menjaga juga ya. Pengalaman pribadi. Ya, kalau dari pengalaman saya yang pastinya selagi praktik kalian bisa ngambil ya diambil. Misalkan teknik pengambilan ekokardio, selagi kalian bisa ngambil sebagian, ambil sebagian gitu. Kalau nggak bisa, nanti langsung kasih ke kakaknya atau nanti bisa didiskusikan lagi sama kakaknya setelah pemeriksaan gitu. Yang penting jangan kelihatan grogi di depan pasien gitu. Harus Jadi punya basic lah minimal. Aku mau nambahin. Kayaknya Oh, aku iya, nggak dia kakak sih, perasaan dari ini yang nanya. Kenapa nih? Kayaknya kan Debbie orangnya nervousan ya. Nah, terus menurut aku apa yang kamu rasain itu berbeda ketika kamu di rumah sakit. Nah, aku tahu deh, kayaknya kamu deg-degan karena dosen penguji pas ujian. Makanya kamu deg-degan, kamu dituntut untuk bisa, kamu dituntut nilainya harus bagus, makanya kamu kayak harus bener gitu. Nah, ketika di rumah sakit, kamu di lapangan, tips dari aku pertama belajar. Gitu. Apa yang kamu ambil dari dosen itu, memang kayak dosen kita itu kan berkualitas gitu kan. Nah, apa yang mereka kasih ilmunya maksimal. Nah, ketika DRS kan lingkungan itu mempengaruhi ya. Jadi nggak semua DRS tuh pakai dosen kasih gitu. Karena dosen kita punya rumah sakit sendiri. Paling kamu ambil apa yang menurut kamu baik dari dosen, diterapkan di rumah sakit itu. Jadi nggak salah. Pokoknya jangan bertingkah berlebihan dan pakai ilmu dari dosen. Terus belajar. Sama yang ketiga tuh beda sih. Ketika kamu di lapangan itu yang kamu
kamu nggak deg-degan lagi, lebih ke dapat gak ya gitu, bukan lebih ke aduh deg-degan takut salah nggak, lebih ke dapat gak ya gitu. Kalau nggak dapat kayaknya aku gagal deh, lebih kayak gitu dibanding aduh kalau lama bakal diomelin gak ya, bakal di ini gak ya gitu. Itu mah udah nggak lagi. Ketika di lapangan kamu harus kayak mau cepet atau lambat aku harus dapat apa yang aku cari, kayak gitu. Maksudnya pemeriksaannya Kakak Aisyah nih lengkap banget ya. Karena Iya, beda ya Kakak Aisyah. antara praktek sama ujian itu sebenarnya beda gitu. beda banget. Ketika praktek kamu pasti enjoy Beda deh. banget, sangat beda. Emang kalau ujian biasanya susah banget Kak, apa gimana? Kok sampai ini? Karena dosen kita tuh sayang banget ya sama kita, jadi kamu tuh harus berkualitas, sikap kamu harus paling bagus gitu. Karena kamu didikan saya gitu, jadi kamu harus mengcopy gitu apa yang dosen kasih tahu. Itu aja sih yang bikin deg-degan. Ketika di RS mah kamu nggak tahu ilmu dari siapa, yang penting kamu harus bisa gitu kan. Nah kayak gitu bedanya. Nggak ada tuntutan harus nilai bagus kayak gitu. Ini sebenarnya Baby nanyanya cukup banyak, lebih dari satu. Ini kita rangkum aja ya Kak, rumah sakit mana yang dijadiin tempat buat PKL, sama kalau sebelum PKL itu kita tuh harus mempersiapkan apa sih? Oke, itu ini tips ya buat adik-adik sekalian dari senior. Asik. Ini dengarkan ya, dengarkan. Jadi tuh belajar, yang penting belajar. Jadi tuh belajar seperti apa sih gitu misalnya. Ada nggak Kak bedanya belajar di kampus sama belajar pas PKL? Sejujurnya nggak ada bedanya. Apa yang kamu pelajarin di kampus itu untuk PKL gitu, jadi nggak ada bedanya. Jadi ketika kamu dengerin dosen tuh dengerin baik-baik. Ketika kamu pas kerja, yang tinggal apa? Catatan dan PPT. Nah, apa yang kamu persiapin? Yang diingatan kamu sama apa yang kamu baca gitu. Jadi apa yang dipersiapkan belajar. Ketika ditanya atau ketika menghadapi kasus yang menurut kamu kan di kampus kan kalau nyoba paling cuma nyoba di pasien normal ya. Nah di rumah sakit tuh macem-macem, jadi kamu nggak kagok. Oh kayaknya kalau ini nggak normal, kelainan ini deh, kelainan A, B, C, D gitu. Dan ketika kamu seenggaknya tuh punya jawaban lah di kepala, pembimbing atau rumah sakit yang bersangkutan tahu bahwa kamu diajarkan dengan baik, kayak gitu. Jadi ilmu yang kamu serap juga baik dari kampus. Itu sih paling belajar, sama ini yang paling penting tuh etika. Kan kita nggak hanya pelajari materi kan, kita belajar etika profesi, kita belajar etika bagaimana bersikap gitu sebagai seorang tenaga kesehatan, itu juga dipelajari. Itu yang perlu disiapkan ya. Tadi belajar materi dan belajar etika. Itu sih paling dua itu pembekalan pertama. Kalau Kazia gimana? Waduh, ya yang penting mempersiapkan diri, harus fit badan, terus juga siapin juga untuk ketemu pasien segala macem. Kayak badannya harus fit nih, nggak boleh sakit karena kan kondisi pasien kan beda-beda, kita kan nggak tahu ya kondisi pasien gimana gitu. Jadi jaga kesehatan aja lah untuk itu. Sama tadi Kak Aisyah bener banget kok apa yang dibicarakan sama Kak Aisyah. Kakak ada pengalaman nggak sih cerita pas lagi praktek atau kayak pengalaman secara nyata gitu? Pas lagi praktek ada kejadian atau kasusnya gimana? Jadi yang paling berkesan atau pengalaman baik atau pengalaman buruk? Yang mana nih? Yang paling berkesan, yang sampai yang paling berkesan. Gimana Kak Jeru deh? Banyak ya berkesan yang pastinya ketemu sama teman-teman baru, terutama pegawai-pegawai rumah sakitnya, terus juga ilmu baru di sana. Karena menurut saya juga ilmu teoris sama ilmu penerapan agak sedikit berbeda kalau menurut saya gitu. Makanya teman-teman di rumah sakit pun juga suka memberikan pembelajaran tentang penerapannya gimana. Ada kasus yang menarik nggak? Kasus yang menarik, mungkin tragedi aja ya. Boleh. Kayak pasiennya hampir pingsan pernah, terus dikasih oksigen, wah panik gitu pokoknya. Dikasih oksigen. Aku bareng deh sama dia nih waktu. Oh iya, benar ya, pas itu ya. Ya dulu pas tindakan treadmill, pasiennya bukan hampir mau jatuh, emang udah jatuh ya, terus siap-siap segera langsung penanganan gitu. Benar-benar. Berarti harus selalu siap siaga ya, Kak? Harus sigap selalu. Kalau dari Kak Aisyah gimana? Ada pengalaman yang menarik gak? Yang berkesan gitu?
pengalaman menarik dan berkesan itu kan sejujurnya aku belum pernah tuh praktek keluar daerah. Nah, terus aku dapat praktek di Palimanan. Nah, setelah itu ternyata di minggu-minggu awal praktek, terus untuk kloter aku ya, kloter pertama itu dapat bimbingan langsung dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, itu sih menurut aku paling berkesan dan ilmunya tuh bermanfaat banget. Karena kloter selanjutnya tuh nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kayak kita dapat didikan langsung, walaupun keras ya. Jujur beda banget sih. Kayak lebih keras, maksudnya kerasnya itu kayak tegas gitu. Kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Penilaiannya pun tegas gitu. Jadi kayak nggak ada namanya nilai kasihan. Lebih ke kamu kemampuan segitu ya dapat segitu gitu. Itu sih. Terus didikan langsung sama senior yang udah puluhan tahun meriksa pasien sebagai ahli teknik kardiovaskular. Jadi kayak wow seperti ini loh ilmunya gitu. Dan lihat langsung ketika mereka nyoba, oh gini loh kalau udah senior gitu. Apa yang kita postingin sekarang suatu saat kita akan jadi seperti mereka gitu. Panutan, terus contoh. Terus kalau untuk kasus juga tadi Mbak Datan nanya ya. Kasus yang pernah dialamin itu sejauh ini sih belum ada ya. Paling lebih ke aku terkesan, aku sejujurnya belum pernah lihat bedah langsung. Nah, tapi ketika masuk ke cath lab, aku kan ikut PPM, melihat PPM, permanent pacemaker yang harus bedah. Nah, itu agak kasusnya rada ini sih, nggak aneh, hanya saja bikin aku ngerasa wow gitu, lihat bedah langsung. Seru ya Kak, berarti bisa Seru melihat kok. bedah langsung. Seru banget. Terus Kak, tadi rumah sakit mana aja sih yang jadi tempat praktek atau jadi tempat PKL-nya? Sampai saat ini baru Hasna Medika Palimanan, Kuningan, Majalengka, sama RSCM sih. Sama RSUD Kabupaten Tangerang. Berarti tempat prakteknya cukup banyak juga ya? Iya, cukup banyak. Terus biasanya kalau praktek gitu dibagi per kloter atau gimana? Terus biasanya rame-rame apa gimana Kak? Ya dari setiap materi, misalkan eho, vaskuler, ipin pasif, itu ada kelompoknya masing-masing gitu. Tapi semuanya berarti harus ngerasain kelima yang tadi ini berarti ya Kak? Iya, betul. Iya benar, jadi itu dalam satu kali kloter itu udah sama eho, vaskuler, ipin pasif. Jadi itu satu peminatan itu 5 orang. Jadi kisaran 15 orang satu kali kloter. Itu. Jadi nggak nunggu-nungguan sih, lebih ke langsung semuanya, tapi ganti-gantian. Semua orang ngerasain. Terus ada lagi nih Kak yang nanya. Dari banyak gini Kak. Banyak ya, wih. Stoknya banyak. Banyak yang menarik berarti ya yang harus diulik di kafe. Dari arumlintang_28. Kalau Kak Prodi TKV, apakah menjalin kerjasama internasional? Gimana Kak? Aduh berat sekali itu pertanyaannya. Menjalin kerjasama internasional. Gimana ya? Mungkin bisa praktek ke luar negeri gitu kali ya Kak? Apa gimana? Oh, pernah tahu juga ya ada kerjasama atau pertukaran pelajar. Mungkin nanti kalau misalkan ada kakak-kakak demisioner yang nonton mungkin bisa dikoreksi ya. Pernah tahu juga atau pernah dengar dari informasi dari kakak tingkat tahun 2016 sama 2015 itu ada Bang Lalu sama Kak Lucy itu dapat pertukaran pelajar lah di Malaysia. Sama satu lagi Kak siapa gitu. Ini menjawab juga, itu kayaknya bukan pertukaran pelajar deh, lebih ke studi banding. Jadi kayak lebih ke kayaknya bukan pertukaran pelajar karena datang ke sana bukan untuk ini sih, bukan untuk seperti perkuliahan gitu kan. Pertukaran pelajar itu kayak pertukaran KBM ya. Yeah. Nah kalau ke sana itu lebih ke apa sih, kayak studi banding sih, bagaimana rumah sakit itu rumah sakit atau univ ya tepatnya. Aku agak kurang paham, entah itu rumah sakit, entah itu univ, pokoknya ikut mensurvei dan ikut berpartisipasi dalam ini sih, membuat laporan atau mengetahui aja sih gimana perbedaannya gitu. Berarti ya studi banding ya antara di sini sama di sana, belajarnya kayak gimana, lebih kayak gitu ya Kak. Terus ada lagi nih Kak yang nanya dari Maulia_B. Semisal praktek di rumah sakit dapat bonus saku atau enggak katanya? Lebih tepatnya dapat ini sih, relasi sama dapat apa ya? Pengalaman baru, pengalaman pembelajaran baru, uang saku.
Kita berharapnya gitu ya. Cuman ya nggak mungkin dong. Ya karena apalagi terlebih di masa pandemi ya. Kalau kita ini sebagai kakak tingkat yang praktek di masa pandemi, pandangan yang kita dapat itu kita nggak mendapat uang saku. Justru kita yang lebih harus mengeluarkan uang untuk menjaga diri gitu. Kayak APD lebih, terus makanan sehat yang harus lebih terjaga gitu kan dibanding yang normal. Nah itu sih, itu yang kita rasakan ya, dan itu nggak berlaku buat semua angkatan karena kita yang menjawab. Betul. Berarti nggak dapat uang saku ya Kak sebenarnya Kak? Tidak. Dari orang tua dapat. Dari orang tua dapat ya. Iya. Nah, tadi pertanyaan terakhir karena durasi juga ya Kak. Jadi tadi pertanyaan terakhir. Terus maaf juga buat teman-teman yang udah nanya tapi nggak bisa dibacain satu-satu. Sekarang kita masuk ke kesan dan pesan. Pesan buat adik-adik atau teman-teman yang kira-kira mau masuk TKV. Boleh Kak? Makan dulu nih kayaknya. Pesan-pesannya apa ya? Kalau menurut dari pengalaman saya aja ya, karena saya orangnya apa ya, masuk TKV itu bukan karena keinginan atau kemauan sendiri, ya itu suatu hal yang menarik aja gitu, suatu hal yang berbeda aja ketika masuk TKV. Terus juga metode pembelajarannya seperti itu dengan materi atau muatan pembelajarannya yang cukup menarik ya. Ya jadi asik gitu dan menarik juga di TKV. Boleh kasih sepatah dua kata untuk menyemangati adik-adiknya Kak? Boleh, ayo silakan. Aduh, yang penting ini aja sih, giat sama taat aja. Ingat ya adik-adik semuanya, teman-teman. Harus Giat dan giat taat. dan taat. Iya. Kalau dari Kak Aisyah gimana nih? Untuk ini ya, adik-adik yang baru masuk atau yang berniat masuk atau yang intinya lebih muda dari saya ya. Ya. Kesan-pesannya paling jangan terlalu terpaku sama yang namanya nilai. Terus karena kita ini kan profesi dan kita ini ahli gitu. Kayak profesi dan ahli teknik kardiovaskular. Itu tuh udah berat ya namanya. Aku tuh pengennya teman-teman nggak terpaku sama nilai. Bisa aja nilai kamu tinggi, tapi soft skill kamu nggak menjamin itu gitu. Jadi ketika kita ada di sini, terlebih kita D3, yang harus kamu tingkatkan itu kemampuan kamu dibanding nilai kamu. Walaupun nilai tinggi bisa membantu kamu, tapi ketika di lapangan nggak ada tuh yang namanya IPK kamu berapa gitu. Apalagi teman pekerjaan kamu gitu. Lebih ke kamu bisa nggak mengerjakan ini. Kalau kamu bisa, kamu diterima. Maksudnya lebih diandalkan, diterima sama lingkungan kayak gitu. Terus juga untuk pesan-pesannya, teman-teman jangan terlalu ini juga sih, jangan terlalu menutup diri sama yang namanya belajar mulu. Saya tahu belajar itu dan kuliah itu kan prioritas kita, tapi bisa nih kita buka relasi, terlebih di organisasi dan mencari relasi kayak gitu. Betul. Iya. Aduh, kalau ngomongin mahasiswa ini lebar banget ya. Ya pastinya kan kalian tahu sendiri lah. Mahasiswa itu kan apalagi di peranannya di masyarakat itu kan ada 3 ya. Ya ada agent of change, agent of knowledge gitu-gitu segala macam kan. Nah, di situ mulai tuh kalian mengasah diri kalian masing-masing. Ada yang ikut organisatoris atau ikut ekstrakurikuler di kampus gitu. Terlebih kita kan fakultas kedokterannya itu kayak terasing gitu nggak sih wilayahnya daripada fakultas lain. Nah, Iya, kalau cukup kamu jauh. Betul. benar, kalau kamu makin tertutup pemikirannya, makin kayak saya nyaman di zona ini aja. Bukan berarti maksud saya tuh mengecilkan diri sendiri gitu ya. Enggak. Tapi kita harus lihat dunia lebih luas gitu. Ketika, jujur ya, pengalaman dari saya, ketika kamu berada di tempat yang relasinya banyak dan kamu merasa kamu itu banyak kekurangan dalam hal bekal gitu, nah itu kamu berkompetisi, kamu bisa menjadi lebih baik. Ketika kamu terlalu nyaman dalam zona kayak gini, kamu nggak akan berkembang. Itu sih yang aku pelajarin, makanya aku ngerasa aku lebih baik ketika ikut organisasi dan ikut ke dunia luar gitu, ke organisasi, perlombaan, informasi kayak gitu teman-teman. Keren. Nah, karena sekarang durasinya udah cukup panjang, jadi harus kita tutup. Waduh, Sayang sekali. sayang sekali ya. Sayang sekali. Nah, terima kasih buat kakak-kakak bintang tamu. Udah bisa hadir dan menyempatkan waktunya
bisa ngobrol-ngobrol di Sama-sama, sini. sama-sama. Ya, sama-sama kakak moderator. Yeay. Nah, boleh kakak diingatkan untuk jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke. Gimana kakak ganteng? Coba. Jangan lupa like dan subscribe juga channel BEM FK Uhamka. Yes. Jangan Follow lupa IG ditonton juga ya, ya. teman-teman. Follow IG-nya juga. Makasih kakak udah Ya. hadir. Sama-sama. Iya. Makasih juga kakak moderator.